Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada siang hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan yang kedua terkait dengan eh, PPN itu sendiri Bapak Ibu ya. Itu adalah tempat PPN terutang. Betul, sebentar. Nah, apa sih tempat PPN terutang itu? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, yaitu tempat PPN terutang. Nah, tempat terutang pajak itu sendiri bagi PKP yang melakukan transaksi yaitu pertama ketika dia melakukan penyerahan, baik itu barang kena pajak atau jasa kena pajak atau mungkin ketika dia melakukan ekspor barang yang berwujud atau barang kena pajak yang tidak berwujud atau juga JKP. Nah, kalau turut tang pajak itu biasanya ketika dia di tempat tinggal atau mungkin di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha dilakukan ataupun di tempat lain yang diatur dengan peraturan dari Dirjen Pajak itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya eh, untuk PKP orang pribadi terkait terutang pajak di tempat tinggal atau tempat dari kegiatan usaha ataupun PKP badan terutang pajak di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Nah, untuk PKP badan wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak nih pada setiap tempat kedudukan, walaupun mungkin pada cabang tertentu tidak terdapat kegiatan penjualan, baik itu barang kena pajak atau jasa kena pajak. Misalnya contohnya di cabang Kota Malang ada PT Pulau Pulang Pagi, dia mempunyai gudang penyimpanan, lokasi tersebut tetap harus dikukuhkan sebagai PKP. Nah, selain itu, pusat dan cabang dianggap sebagai tempat terutang PPN yang berbeda dan terpisah sehingga penyerahan dari pusat ke cabang atau antar cabang maka akan dikenakan PPN itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sama-sama apa cabang itu dia belum dipusatkan dengan apa PPN-nya, maka si cabang ini juga harus mengut PPN itu sendiri ketika ada transaksi penjualan dan pembelian. Nah, contoh penentuan tempat terutangnya pajak. Nah, ini Yonabi, dia bertempat tinggal di Bekasi dan dia mempunyai lokasi usaha di Karawang. Apabila di Bekasi ini tidak ada penyerahan terkait barang kena pajak atau jasa kena pajak, Yonabi ini hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di Karawang. Begitu pula sebaliknya ya. Apabila baik di Bekasi maupun di Karawang Yonabi ini ternyata melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka Yonabi wajib mendaftarkan diri pada KPP di Bekasi dan Karawang karena tempat terutang pajaknya berada di dua tempat, baik di Bekasi ataupun di Karawang. Nah, contoh yang lain, PT Mobius mempunyai tiga tempat kegiatan usaha. Ada di Kota Bogor, yaitu di Mall BTM, Botani Square, Bogor Trade World, ya kan? Yang ketiganya berada di bawah pelayanan KPP Pratama Bogor. Nah, ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan BKP atau JKP dan melakukan administrasi penjualan administrasi keuangan hingga PT Mobius terutang pajak pada di ketiga tempat itu. Nah, dalam keadaan demikian, maka PT Mobius wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP. Misalnya mungkin tempat kegiatan usaha di Botani Square ya. Apabila mungkin PT Mobius ini ingin memiliki atau memilih lebih dari satu tempat terutang atau mungkin perusahaan harus memberitahu kepada KPP-nya itu sendiri.
Nah, di sini ada resume tentang terutang pajak itu sendiri. Jadi, untuk tempat tinggal orang pribadi atau mungkin tempat kedudukan badan atau tempat kegiatan usaha biasanya berlaku atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, kalau tempat yang dimasukkannya BKP biasanya berlaku atas impor. Kalau untuk tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan biasanya berlaku atas manfaatan BKP yang tidak berwujud atau di JKP di dalam daerah pabean ya. Yang keempat, terkait tempat bangunan didirikan biasanya berlaku atas kegiatan membangun sendiri dan tempat kedudukan kantor pusat atau cabang dia biasanya berlaku atas penyerahan dari pusat atau cabang atau penyerahan antar cabang itu sendiri Bapak Ibu. Nah, baik kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir. Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih itu faktur pajak ya Bapak Ibu. Jadi kita di sini akan membahas terkait definisi dari faktur pajak itu sendiri. Nah, faktur pajak ini bentuknya seperti ini sebenarnya Bapak Ibu ya, di mana ketika Bapak Ibu melakukan pembelian atau melakukan penjualan biasanya ketika sudah PKP maka Bapak Ibu kalau misalnya penjual maka harus menerbitkan faktur pajak keluaran. Tapi kalau di sini Bapak Ibu adalah pembeli yang PKP juga, belinya kepada PKP juga biasanya kan mendapatkan faktur pembelian. Nah, inilah yang disebutkan merupakan bukti dari pungutan PPN. Biasanya faktur-faktur seperti ini dibuat oleh si pengusaha kena pajak, yang di mana salah satu ciri spesifiknya PKP itu adalah pengusaha yang omsetnya di atas 4,8 miliar selama setahun, bukan sebulan ya. Lanjutnya yang terakhir, ya pastinya ketika dia menjadi seorang PKP dan memungut faktur, maka dia juga melakukan transaksinya atas atas barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sendiri Bapak Ibu. Nah, terkait informasi-informasi apa aja sih yang ada di dalam faktur pajak? Nah, sedikit ini nanti kita akan bahas. Antara lain di dalamnya memuat terkait nama, alamat, dan juga mungkin NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Di sini ada juga yang kedua, nama, alamat, dan juga NPWP dari pembeli dari barang kena pajak atau penerima dari jasa kena pajak. Selanjutnya di situ juga informasi yang tersedia seperti ada jenis barang apa aja atau jasanya, harga jual atau penggantinya, dan juga potongan harga. Serta ada juga PPN yang dipungut atau PPNBM yang dipungut, kode nomor pajaknya berapa, nomor serinya berapa, dan tanggal pembuatan faktur pajaknya dibuat tanggal berapa. Dan terakhir adalah nama dan juga tanda tangan yang berhak menandatangani dari faktur pajak itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, biasanya ini faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar, atau tidak ditandatangani, nanti jatuhnya merupakan faktur pajak yang tidak lengkap, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau nanti faktur pajaknya dia cacat atau tidak lengkap, maka dia tidak dapat dikreditkan nih oleh lawannya atau oleh PKP penerima dari faktur pajak tersebut. Nah, selanjutnya terkait alamat yang tercantum dalam faktur pajak ini harus Bapak Ibu isi sesuai dengan alamat yang sebenar-sebenarnya dan juga sesungguh-sungguhnya, tidak ada yang dimanipulasi atau yang ditutup-tutupi. Nah, jika ternyata ketahuan nih alamatnya berbeda dengan alamat yang seharusnya, nah nanti nanti
mendapat surat keterangan terdaftar atau dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP, maka PKP nanti harus memberitahu nih ke KPP untuk melakukan perubahan alamat atau meminta terkait perubahan dari alamat. Nah, alamat PKP yang berbeda dari alamat terdaftar, ya nanti sebutannya alamat palsu ya kan, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dari e-faktur. Apa sih e-faktur ya kan? E-faktur ini Bapak Ibu merupakan sarana pembuatan faktur. Nanti kita juga akan lihat e-faktur dummy-nya ya. Contoh dari e-faktur dummy. Jadi e-faktur ini adalah sarana Bapak Ibu sekali lagi dalam pembuatan faktur pajak di mana nanti dia melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP itu sendiri. Nah, sekali lagi saat ini e-faktur masih belum seperti e-Bukpot 21 TER yang mengerjakannya langsung melalui website ya. Tapi sekarang untuk e-faktur itu pelaporannya menggunakan 2 cara, yaitu pakai aplikasinya sendiri, sama yang kedua kita melaporkannya nanti melalui web e-faktur juga, seperti itu. Jadi untuk aplikasinya itu sendiri namanya e-faktur, yaitu sarana pembuatan faktur pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh DJP. Nah, manfaat e-faktur bagi PKP itu apa? Ada 2, yaitu nyaman maupun aman. Nah, nyaman itu apa? Jadi setiap tanda tangan yang dibuat itu nanti jatuhnya adalah tanda tangan yang sudah elektronik gitu kan, atau pakai kode QR gitu. Yang kedua, tidak perlu lagi Bapak Ibu harus print out ya kan, hanya bisa bisa dibentukkan dalam PDF nanti dikirimkan ke kliennya. Yang terakhir, pastinya satu kesatuan dong dengan pelaporan dari SPT. Yang kedua aman, apa aman bagi PKP. Jadi sudah di-approve dari DJP karena sistemnya di e-faktur ini sudah berhubungan langsung dengan DJP. Yang kedua, validasi dari faktur pajaknya dapat diketahui oleh pihak pembeli. Jadi ketika misalnya kita nih melakukan pembelian ke pihak lain, nah pihak lain mungkin ada kelupaan atau tidak mengirim ke kita bisa mengeceknya atau mengetrasnya melalui Prepopulet untuk faktur pajak masukan, seperti itu Bapak Ibu. Dulu kan belum ada tuh Prepopulet, jadi kita nggak tahu nih lawan transaksi kita nih, sudah menerbitkan faktur pajak masukan atau enggak nih atas transaksi yang kita lakukan. Nah, sekarang udah ada itu, jadi sudah ketahuan semuanya apakah kita diterbitkan faktur pajak atau tidak oleh, lawan transaksi yang kita sebagai supplier kita, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah pengawasan, yaitu setiap, validasi pengeluaran dari faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan juga pasti akan diawasi oleh AR-nya. Yang kedua, data lengkap dalam faktur pajak, jadi dalam e-faktur itu sendiri sudah lengkap data-datanya ya, seperti itu. Nah ini manfaat e-faktur bagi DJP ya, tadi kan manfaat e-faktur bagi PKP penggunanya. Kalau bagi DJP apa tadi ya, bagi DJP, bagi orang pajak tuh ya dia bisa mengawasi dengan baik gitu kan, bisa langsung validasi nih bener nggak atas pajak keluarannya ini, atas pembelinya ini, atas penjualnya ini gitu kan. Dia bisa memvalidasi dan di situ juga bakal ketahuan kan, berapa sih kira-kira penjualannya yang dia dia lakukan selama ini, bener nggak sih dengan yang dilaporkan di SPT, kan bisa diawasi secara tidak langsung. Data pun lengkap ya kan, jelas namanya di mana, NPWP-nya siapa, transaksinya sama siapa aja, barang yang dijual itu apa, maka dia memiliki data yang lengkap terkait dari faktur pajak. Yang terakhir, mereka juga punya integrasi dengan data bea cukai ini ketika mungkin kita melakukan transaksi impor dari luar ya kan, maka kita akan dapat faktur ya kan. Faktur itu nanti akan bisa dilihat sama pihak dari orang DJP apakah sudah bayar ini PPh pasal 22-nya, ataukah sudah bayar PPN-nya dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua dengan terkait pelayanan ya, jatuhnya dengan adanya e-faktur ini memudahkan sekali dalam pelayanan, terutama dalam mempermudah wajib pajak ya. Ketika melaporkannya tidak harus ke KPP, tapi bisa klak klik, terus bisa dilaporkan. Yang kedua, mengurangi beban administrasi. Jadi nggak perlu lagi kita harus wira-wiri, susah-susah mendatangi KPP, konsultasi, terus mengerjakan di sana kan menguras tenaga dan membuang waktu ya, apalagi kalau lagi penuh kan, lumayan sekali. Nah, itu juga bisa mengurangi beban administrasi dan sekali lagi terkait manfaat e-fakturnya ini bisa Bapak Ibu rasakan ya, terkait penyimpanan yang dilakukan secara online itu sendiri. Jadi nyimpannya nih langsung tersistematis, terdatabase gitu Bapak Ibu, seperti itu. Nah, untuk e-faktur 3.0 ini nanti biasanya ada namanya Prepopulet SPT, yaitu pelaporan secara prepopulet melalui e-faktur web base. Jadi seluruh data faktur pajak dan
faktur pajak, baik keluaran maupun masukan atau dokumen lain yang telah di-upload, maka akan tersedia saat kita akan melapor SPT masa PPN. Yang kedua, pre-populate pajak masukan. Jadi kita tidak perlu lagi input-input manual nih faktur pajak masukan, kita tinggal ngetres aja. Untuk faktur pajak masukan di masa ini udah lengkap semua atau belum gitu kan. Jadi udah bisa terlihat seperti itu. Yang kedua, tidak lagi perlu adanya aplikasi QR code scanner ya kan. Karena di sana di fakturnya pun di bawahnya sudah ada QR code. Yang ketiga, data e-faktur pajak masukan ini atas nama NPWP PKP tersedia by sistem. Yang terakhir, masa pengkreditan yang tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan dari pengkreditan. Nah, untuk yang pre-upload PIB ini sendiri, tidak ada lagi nomor key-in. Yang kedua, tidak ada lagi kesalahan input NTPN. Yang ketiga, data PIB antara NPWP PKP tersedia by sistem DJP dan DJPC. Dan terakhir, masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan dari pengkreditan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, transaksi yang dibuatkan oleh faktur. Nah, e-faktur ini dibuat sekali lagi untuk setiap penyerahan dari BKP menurut pasal 4 ayat 1 huruf A dan juga penyerahan JKP pasal 4 ayat 1 huruf C UU PPN kecuali atas penyerahan BKP atau JKP. Nah, biasanya ini dilakukan oleh pedagang eceran diatur dalam pasal 112 UU Cipta Kerja yaitu PKP hanya menerbitkan faktur pajak pedagang eceran atau disebutnya faktur pajak yang digunggung. Yang kedua dilakukan oleh PKP toko retail ya kan kepada objek pajak memegang paspor luar negeri yaitu pasal 16 UU PPN. Nah, ini biasanya PKP menerbitkan faktur pajak khususnya melalui aplikasi VAT Refund or Tourism. Dan yang ketiga adalah bukti pungutan PPN berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak pasal 13 ayat 6 UU PPN ya. Biasanya dilakukan ketika pemungutan PPN sesuai dengan dokumen tertentu tersebut. Kapan sih saat pembuatan faktur ini ya? Jadi saat pembuatan faktur ini biasanya ketika terjadinya penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua saat penerimaan pembayaran. Jadi ketika dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. Yang ketiga saat penerimaan atau pembayaran termin. Biasanya dalam hal penyerahan sebagian tahapan pekerjaan yang terakhir adalah saat lain yang ditentukan oleh dari Menteri Keuangan. Nah, terkait pembuatan e-faktur ini, yang pertama kita diminta untuk menjelaskan kode dan nomor seri dari faktur. Itu biasanya kode dan nomor seri faktur ini ada 16 digit, Bapak Ibu. Nah, untuk 2 digit kode pertama, ini adalah biasanya untuk menentukan dari kode transaksinya. Nah, 1 digit terus ini adalah kode dari kode statusnya, Bapak Ibu. Kalau ini 3 digit pertama biasanya diisi sendiri oleh dari PKP-nya. Yang dua ini adalah 2 digit kode tahun terbitnya dari PP itu sendiri Bapak Ibu. Nah, 3 digit pertama ini diisi sendiri oleh PKP dan 13 digit nomor seri faktur pajak diperoleh dari sistem DJP. Nah, inilah yang akan menjadi perbedaan seperti itu. Nah, kode transaksi dari faktur pajak ya. Pertama penyerahan BKP dan JKP yang terutama PPN dan PPN dipungut oleh PKP penjual yang melakukan penyerahan dari BKP atau JKP. Yang kedua, penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Jadi gini Bapak Ibu, ketika membuat sebuah kode faktur, Bapak Ibu harus benar-benar memperhatikan. Jadi ada 9 kode faktur, antara lain 01 sampai 09. Kalau kode 01 itu biasanya lawan transaksinya adalah orang biasa atau disebutnya itu biasanya adalah PKP penjual yang biasa pada umumnya gitu. Jadi biasanya kodenya 010. Jadi ketika Bapak Ibu membuat faktur, lawan transaksinya adalah orang biasa, yang dipakai kodenya adalah 010. Nah, oke, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, yaitu kode 020. Itu adalah biasanya penyerahannya kepada lawan transaksinya adalah bendaharawan pemerintah. Jadi ketika lawan transaksi bendaharawan pemerintah, Bapak Ibu nggak boleh pakai kode 010, tapi pakai 020 yang biasanya dipungut oleh PPN-nya bendahara pemerintah. Jadi udah ya, 1, 2 ya. Kita masuk kode yang ketiga. Kode ketiga ini biasanya Bapak Ibu lawannya ini adalah eh,
pemungut PPN lainnya selain bendahara pemerintah masih dalam instansi dalam negeri, tapi bukan bendahara pemerintah. Biasanya ini lawan transaksinya itu BUMN atau bank-bank, migas, panas bumi dan sebagainya itu biasanya kodenya 030. Jadi itu yang membedakan. Yang ketiga. Jadi pemerintah itu cuma dua, 020 sama 030. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Yang keempat itu 040. Biasanya sebutannya adalah untuk DPP nilai lain-lain. DPP nilai lain ini kayak misalnya contoh ini Bapak Ibu yang tadi ya 1,1 kayak jasa pengiriman dan sebagainya itu masuknya kodenya 040 Bapak Ibu. Yang keenam yaitu nih jarang ya yang keenam ya. Saya langsung 7, 8, 9, tapi ini yang keenam nih biasanya dipungut kepada penjual melakukan penjualan nih tarifnya PPN selain 10%, biasanya penyerahannya hasil tembakau dan penyerahan kepada turis asing, tapi jarang sekali saya dapat ketemu kode 060. Terus ada juga kodenya itu adalah 07. 07 itu biasanya fasilitas PPN yang tidak dipungut atau tidak ditanggung sama pemerintah. Biasanya PPN tidak dipungut. Itu 070. Tapi kalau 080 untuk biasa transaksi penjualan untuk yang dibebaskan dari PPN. Jadi 07 untuk yang tidak dipungut, 08 untuk yang dibebaskan. Hati-hati ini agak-agak tipis bedanya ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar paham apa yang dipungut, apa yang dibebaskan. Yang 09 biasanya itu penyerahan aktiva pasal 16D, kayak menjual aset yang tadinya tidak untuk dijual tapi tiba-tiba dijual itu masuknya kodenya 09. Nah, kode transaksi inilah yang digunakan ketika Bapak Ibu membuatkan sebuah faktur pajak. Jadi kalau kode transaksi secara singkatnya nih Bapak Ibu biar supaya masih bisa mengingat-ingat 01 untuk umum, 02 pemungut PPN atau instansi pemerintah, 03 pemungutnya itu BUMN atau kontraktor migas, 04 DPP nilai lain-lain, 06 ini penyerahan kepada turis asing, 07 untuk yang tidak dipungut, 08 dibebaskan, 09 adalah untuk aktiva tetap atau aset biasanya penyerahan pasal 16D. Nah, ini adalah kode secara umum yang Bapak Ibu harus hafalkan ketika mau membuat sebuah kode faktur itu sendiri. Nah, ketentuan lain dari kode transaksi terkait ada penyerahan yang menggunakan DPP nilai lain. Nah, ada lagi penyerahan lain kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau turis asing dan penyerahan kepada aktiva pasal 16D ini 040 nih ya. Terus ini 06 dan ini 09. Nah, ada juga nih kode transaksi 02 dan 03 ini merupakan penyerahan kepada pemungut PPN yang dipungut oleh pemungut PPN. Termasuk apa? Penyerahan menggunakan DPP nilai lain. Penyerahan lain yang kepada orang pribadi atau turis luar negeri dan penyerahan aktiva pasal 16D itu sendiri. Nah, untuk kode status faktur pajak itu ada dua Bapak Ibu. 0 itu adalah normal, 1 itu untuk pengganti atau pembetulannya. Jadi bisa dalam hal ini diterbitkan faktur pajak pengganti, yang kedua, ketiga, seterusnya harus menggunakan kode statusnya 1 atau pengganti. Nah, terkait nomor seri faktur pajak ini, biasanya terdapat 11 digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 digit tahun penerbitan. Untuk nomor seri yang digunakan untuk membuat faktur pajak pada tanggal yang sama dengan tanggal surat pemberian nomor seri faktur pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahunan yang sama. Dengan apa? Dengan kode tahun penerbitan yang tertera pada nomor seri faktur pajak. Nah, pengajuannya untuk nomor seri faktur pajak ini yang pertama bisa langsung ke kepala KPP dari PKP terdaftar. Yang kedua bisa langsung melalui online ya, melalui e-faktur pajak.go.id. Bapak Ibu bisa minta nomor seri faktur pajak. Karena kalau misalnya nomor seri faktur pajak Bapak Ibu kehabisan, maka Bapak Ibu nggak bisa bikin faktur tersebut Bapak Ibu seperti itu. Nah, biasanya kalau minta, nanti Bapak Ibu tinggal minta berapa jumlahnya, nggak bisa nyampe 1000 ya, biasanya kadang-kadang 200-an, 100, tapi kadang-kadang yang diberikan ya nggak sesuai yang kita minta, bisa jadi 50, 80, tergantung kemurah hati dari e-faktur. Ya, nggak dari sistem sih sebenarnya Bapak Ibu ya, nanti dikasih kayak gini nomor seri fakturnya. Nah, contoh penerapan kode faktur 010 ya kan, ini kan berarti 10 ini kan lawannya adalah
transaksi umum, nggak ada apa-apa seperti itu. Nah, ini kan terutang PPN dipungut oleh PKP penjual. Nah, yang kosongnya ini berarti normal bukan pengganti. Kalau pengganti 011, kalau normal 010. Nah, yang di belakang ini biasanya sesuai nomor seri yang diberikan oleh DJP itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau ini biasanya fakturnya ini terbitnya tahun 2021. Nah, contoh faktur pajak gimana, Pak? Nah, kayak gini contoh. Nah, ini pengusaha PKP-nya CV3, dia di Surabaya, ya kan? Ya, ini pembayaran angsuran jasa, ya kan? Tembok apa penahanan gitu kan kepada siapa? Dinas lah, lawannya dinas gitu kan. Kodenya 020. Nah, transaksinya apa aja nih, ya kan? Dia bayar angsuran, ya kan 7095, DPP-nya berapa, PPN-nya juga berapa. Surabaya di sini udah ada nomor seri kode fakturnya. Sama juga ini CV apa gitu kan, terus PT apa, transaksinya apa. Nah, ini dia 010. Berarti transaksi lawannya lawan umum gitu kan. DPP-nya berapa, PPN-nya berapa, tanggal transaksinya kapan. Nah, terkait contoh penggunaan kode transaksi ya, ini contohnya 01 ini PT Kamala melakukan perusahaan menjual peralatan catering ya, di mana melakukan penyerahan kepada PT Sedap senilai 150 juta dengan menggunakan kode kode faktur 01 untuk transaksi ini. Nah, untuk 02 PT Arai bergerak di bidang penjualan komputer, perusahaan melakukan penyerahan kepada bendaharawan ya kan. Kementerian Pertahanan senilai 300 juta karena lawannya bendaharawan pertahanan, maka dia kosongnya 020. Nah, PT Are harus menggunakan kode faktur 02 untuk transaksi ini. Nah, untuk 03 ini PT Sarana Kualitas Busana melakukan transaksi ini dengan PT Bank Mandiri Persero, di mana penyerahan jasa jahit ini harganya 125 juta karena PT Bank Mandiri adalah BUMN dan PT SKB harus menerbitkan faktur 030. Nah, kalau 04 ini biasanya sekali lagi ini bergerak di jasa lainnya ya. Perusahaan bergerak di bidang penjualan laptop ya, PT Eureka memberikan gratis laptop kepada 10 karyawan berprestasi. Nah, penyerahan tersebut maka perusahaan membuat faktur pajak dengan kode transaksi 040 untuk transaksi tersebut, maka transaksi atas pemakaian sendiri. Untuk 07 ini biasanya PT Mustika melakukan penjualan senilai 200 juta nih ke PT Wibawa Mukti yang berlokasi di kawasan Berikat dengan dapat fasilitas VPN tidak dipungut. Dari PT Mustika Jaya ini menerbitkan faktur pajaknya 070. Nah, untuk yang ke-8, PT Awan Berarak melakukan penjualan jasa reparasi bangunan kepada Kedubes Itali di Jakarta yang ada transaksi ini dapat fasilitas VPN dibebaskan sehingga PT Awam harus menerbitkan kodenya kode 080. Nah, ada juga sebutannya faktur pajak pengganti. Nah, faktur pajak pengganti ini biasanya apabila terjadi salah dalam pengisian ataupun salah dalam penulisan ya. Dan faktur pajak ini bisa jadi tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas ataupun benar ya kan. Maka nanti dibuatkanlah faktur pajak pengganti dengan kodenya adalah 011 atau di belakangnya ada nomor 1. Nah, kesalahan yang diterbitkan dari faktur pajak mengganti itu apa aja? Antara lain mungkin karena ada kekeliruan dalam pengisian detail transaksi pada nomor faktur pajak, ya kan. Yang kedua mungkin karena ada kelalaian dalam menulis nama lawan transaksi. Yang ketiga ada alamat lawan transaksi yang mungkin salah. Yang keempat pencantuman jumlah barang atau jasa. Yang kelima harga persatuan dari BKP atau JKP. Yang keenam pencantuman nilai DPP, PPN, dan PPNBM. Yang ketujuh isian tentang pembayaran uang muka dan atau termin. Nah, terkait dengan ketentuan dari faktur pajak mengganti ini sendiri ya, ada beberapa yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah kode 11 ya kan. Yang kedua kode tahunan faktur pajak mengganti dan kode tahunan faktur pajak yang diganti. Faktur pajak yang diganti, tanggal faktur pajak pengganti atau tanggal faktur pajak mengganti dibuat harus membetulan SPT masa sesuai dengan masa terbit faktur pajak yang digantikan bila faktur pajak mengganti terbit setelah pelaporan SPT masa PPN dan di dalam SPT masa PKP harus mencantumkan kode dan juga nomor seri faktur yang diganti. Nah, faktur pajak pengganti ini terkait beda tanggal, contoh ya, PKP PT Alpukat Mentega menjual barang kena pajak yaitu produk mentega dan juga keju. Di mana tanggal 30 Mei perusahaan ini melakukan penyerahan BKP nih senilai 25 juta kepada PT Orio Rio. Nah, PT Alpukat Mentega tanpa sengaja menginput nomor fakturnya adalah 040. Nah,
Sebelum pelaporan SPT masa Mei, diketahui bahwa kode transaksi fakturnya harusnya 01. Untuk itu perusahaan harus membuat mengganti menjadi detailnya jadi 011. Nah, identifikasi PKP penjual tersebut dan pembeli tetap tanggal transaksi tanggal 2 Juni ya kan, dan detail transaksi setiap nilai DPP dan juga PN itu adalah tetap. Dan di tanggal 30 Juni 2021 terkait laporan SPT Mei 2021, maka di SPT masa PPN Mei 2021 untuk kolom kode nomor seri faktur diganti atau diretur diisi dengan 040 dengan faktur pajak yang diganti yaitu faktur 0401 921 001346 dan tidak perlu dilaporkan sebagai pajak keluaran di dalam SPT masa PPN. Nah, yang kedua faktur pajak pengganti beda bulan. Contoh PKP PT Alpukat menjual barang kena pajak produk mentega dan juga keju ya. Di sini perusahaan melakukan penyerahan BKP barang kena pajak senilai 80 juta pada PT Ambilaja, ya kan? Kodenya nomor seri fakturnya 010 sekian ya kan. Tanggal 20 Desember diketahui bahwa nilai transaksi tersebut seharusnya sebesar 82 juta. Untuk itu perusahaan telah membuat faktur pajak pengganti dengan detail yaitu terkait pertama nomor faktur pajak penggantinya 011, yang kedua identitas PKP penjual dan pembeli tetap, yang ketiga tanggal faktur pajak mengganti 20 Desember, nilai DPP menjadi 82 juta dan PPN menjadi 8,2 juta. Nah, selanjutnya PT Alpukat Mentega ini harus melakukan pembetulan SPT masa Oktober ya kan. Di pembetulan SPT masa Oktober maka kode kolom nomor seri faktur pajak diganti dengan diretur jadi 010. Dan terakhir status SPT pembetulan adalah kurang bayar. Nah, faktur pajak pengganti biasanya nanti ada belakangnya 010 tapi 011 seperti itu ya. Dan di masanya maka ditulisnya adalah di Desember seperti itu. Lanjutnya adalah faktur pajak pengganti beda tahun. Nah, perusahaan ini melakukan penyerahan BKP senilai 80 juta kepada PT Ambilaja ya kan, kode nomor seri fakturnya 010. Nah, dilakukan penerbitan faktur pajak diganti sebesar 82 juta otomatis diganti 011. Diketahui bahwa dia di dalam faktur pajak terdapat kesalahan alamat. Terus ambil aja untuk itu perusahaan membuat faktur pajak pengganti dengan detail. Maka nomor faktur pajak penggantinya adalah 011 ya. Walaupun berganti kedua, ketiga kode tetap satu. Nah, perubahan identitas pembeli, nama tanggal faktur pajak mengganti, terus nilai DPP dan PPN tetapnya juga seperti apa. Nah, selanjutnya PT Alpukat Mentega harus melakukan pembetulan SPT masa PPN di Oktober 2022. Dan di pembetulan SPT masa PPN Oktober 2021, kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti atau diretur diisi kosong sekian yang telah diganti. Nah, terkait pembatalan faktur pajak, biasanya sebab faktur pajak dibatalkan ini ada 3. Mungkin karena terjadinya bencana yang mengakibatkan pembatalan transaksi. Kedua, adanya kerusakan sehingga keseluruhan barang dikembalikan. Terakhir, salah mengisi NPWP dari lawan transaksi. Terus gimana nih prosedur dari pembatalan faktur pajak? Pertama, faktur pajak yang batal harus disertai dengan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa transaksi itu dibatalkan. Nah, bukti ini dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang mampu menunjukkan dari adanya pembatalan transaksi. Kedua, PKP penjual yang melakukan pembatalan faktur karena mengirim surat-surat pemberitahuan serta salinan faktur pajak yang dibatalkan, KPP tempat penjual akan dihukum serta KPP tempat pembeli akan dihukum per 24 PJ 2012. Dan dalam hal ini kekuasaan penulisan dalam transaksi sebagai harus memperbaiki dengan melakukan faktur pajak kebijakan kemudian membuat faktur. Nah, prosedur pembatalan faktur pajak jika faktur pajak sudah dilaporkan. Jadi bagi penjual jika PKP belum melaporkan faktur pajak yang seharusnya dibatalkan, maka tetap harus melaporkan faktur pajak tersebut dalam SPT masa PPN dengan menyantumkan nilai 0 pada kolom dasar pengenaan pajak. Yang kedua, jika PKP penjual terlanjur melaporkan faktur pajak yang seharusnya dibatalkan dalam SPT masa PPN sebagai pajak keluaran, maka PKP penjual harus melakukan pembetulan yang caranya melaporkan faktur pajak batal dengan mencantumkan nilai pada kolom DPP dan PPN. Bagi pembeli,
Jika PKP ini dia membeli terlanjur melaporkan faktur pajak yang seharusnya dibatalkan dalam SPT masa PPN sebagai pajak masukan, maka PKP membeli harus melakukan pembetulannya. Caranya, melaporkan faktur pajak batal dan mencantumkan nilai 10 pada kolom DPP PPN atau PPN dan PPNB. Konsekuensi pembatalan faktur pajak itu apa? Yang pertama, nomor seri faktur pajak dibatalkan, tidak bisa digunakan lagi. Dua, faktur pajak yang dibatalkan tetap wajib disimpan sebagai bukti ada pembayaran faktur. Yang keempat, PKP penjual yang menyusun pembatalan faktur pajak keluaran diwajibkan mengiring atau melaporkan dari surat pemberitahuan juga di kopian faktur pajak yang dibatalkan. Nah, berikut ini adalah contoh ya, apabila PTA ya kan di PKP penjual salah satu penulisnya ini di faktur pajak keluaran harusnya ke PTB namun ke PT C. Apakah PTA harus melakukan penggantian faktur pajak atas pembelian pembatalan faktur pajak? Nah, di sini ambil ambil PTA ya salah menulis nama dan pembelian di faktur pajak keluaran seharusnya untuk apa itu untuk PTB. Namun di FP tertulis PTC, apakah PTA harus melakukan penggantian FP atau pembatalan EP? Yang kedua, PTZ membuat faktur pajak dengan komunikasi 1 juta, kemudian dari pihak eh, penjenengan penjual memberikan konfirmasi bahwa ternyata harganya 900.000. Kemudian PTZ membuat faktur pajak mengganti salah satu faktur pajak mengganti yang mengganti dia approve ternyata adalah kesalahan info lebih dari eh, penjualan bahwa sebenarnya harganya 1 juta ya kan. Terus atas transaksi tersebut apakah PTZ merupakan atau melakukan penggantian faktur pajak atau pembatalan dari faktur pajak itu sendiri. Nah, terkait keterlambatan penerbitan faktur pajak, nah faktur pajak yang terbit yang terlambat, maka sesuai dengan 3 bulan, maka faktur pajak tetap diakui. Namun PKP yang bisa membeli tidak bisa mengkreditkan, kalau di bawah ya. Kalau lebih dari 3 bulan, maka faktur pajak dianggap tidak diterbitkan. Yang kedua, yang ketiga, walaupun membeli apa nih? Walaupun ya kan PKP bisa membeli tidak bisa mengkreditkan. Nah, sanksi bagi PKP penjual 1% dikali DPP Bapak Ibu. Contoh selanjutnya PT Ludio ya PKP yang menyerahkan BKP kepada PT Kamboja seharga 50 juta pada tanggal 19 Agustus ya kan. Nah, sanksi tersebut adalah sanksinya 1% dikali dengan DPP ya kan. Yaitu 1% kali 50 juta itu adalah 50 juta. PT Kamboja masih mengkreditkan faktur pajak tersebut ya kan. Dan PT Boba menyerahkan jasa konsultasi ya kan kepada PT Bolar senilai 19 dari 1 Juli 2021. Nah, PT Polar tersebut tidak dapat mengkreditkan transaksi tersebut karena faktur pajak terbit lebih dari 3 bulan sejak saat terutang dan mengkreditkan usung ini sanksi bagi PT Boba. Ini dari 3 bulan. Eh, nah, ada ketentuan lain yaitu faktur ini berbentuk elektronik sehingga dia tidak wajib untuk dicetak dalam bentuk kertas baik oleh orang pihak penjual ya atau maupun untuk membeli. Faktur ini dipersilakan dicetak sesuai dengan kebutuhan. Nah, e-faktur ini ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani. Dan e-faktur menggunakan mata uang rupiah. Nah, faktur pajak ini dikatakan tidak lengkap jika apa? Jika dia tidak diisi secara lengkap, jelas dan benar. Contoh pengisian yang menyebabkan informasi menjadi tidak lengkap atau tidak jelas. Yang kedua, faktur pajak yang menggunakan nomor seri faktur pajak ganda atau nomor seri faktur pajak yang sama lebih dari satu, maka dalam tahun pajak yang sama dan PKP mengisi nomor seri faktur pajak tidak sesuai dengan ketentuannya, Bapak Ibu. Nah, pembelian BKP atau penerima JKP tidak dapat mengkreditkan PPN nih yang tercantum di dalam faktur pajak tidak lengkap. Sanksinya adalah sebesar 1% dari DPP. Nah,
Terkait sanksi pasal 14 UU KUP terkait faktur pajak ini yaitu 1% dari DPP dikenakan atas PKP yang mana? Yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Yang kedua, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, ya kan, kecuali penyerahan oleh PKP pedagang eceran. Nah, sanksi pidana terkait penerbitan faktur pajak ini, maka setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan terus menggunakan faktur pajak atau bukti setoran yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, ini menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai PKP, maka akan dipidana selama 2 sampai 6 tahun serta denda 2 atau 6 kali dari jumlah di dalam faktur pajak atau dari bukti setoran pajak. Nah, biasanya kasus faktanya yang Bapak Ibu pernah dengar, kasus pajak fiktif kerugian negara tembus 57,2 miliar. Nah, ini contohnya itu adanya kasus penerbitan faktur pajak fiktif kepada Kejaksaan Negeri Kejari. Nah, ternyata dia melakukan itu sejak lama nih dari Agustus sampai Januari. Nah, dia sindikat ini menerbitkan faktur pajak kemudian digunakan oleh sekitar 80 wajib pajak lainnya akibat kerugiannya mencapai 57,2 miliar seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena materinya sudah habis, mungkin ini saya akan langsung praktekkan ke aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi berikut ini adalah tampilan dari e-faktur dummy Bapak Ibu. Bentar, saya back dulu ya. Nah, ini di sini Bapak Ibu ada faktur dummy ya. Faktur dummy, Bapak Ibu nanti pilih yang ada tulisan application. Kita klik ya. Sudah kita klik, sebentar Bapak Ibu. Nah, biasanya ini loading. Nggak tahu loading apa ya. Tapi biasanya nggak loading sih kalau yang sebentar ini karena nih aplikasi latihan ya. Sebentar, apakah bisa dibuka? Kamu nggak bisa Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini udah masuk. Kita masuk ke lokal database Bapak Ibu. Nah, usernya saya nulisnya admin aja sih. Password 123 login. Nah, biasanya di sini Bapak Ibu ketika masuk, kalau Bapak Ibu pertama kali nih biasanya harus ngisi ininya dulu Bapak Ibu apa? Nama PT Bapak Ibu. Kalau di sini contohnya bisa lihat di sini sebenarnya profil. Jadi ketika masuk nanti Bapak Ibu diminta mengisi dari nama PKP perusahaan dari Bapak Ibu. Namanya siapa, ya kan? Alamat NPWP-nya di mana, ya. Kode posnya berapa, nomor teleponnya berapa, gitu kan. HP-nya berapa, penandatangannya siapa, jabatannya apa, masa bukunya dari mana sampai mana, sama biasanya ada NPWP-nya juga sih Bapak Ibu seperti itu yang harus dimasukkan. Setelah Bapak Ibu udah mengisi profilnya, nah di sini di e-faktur ini ada beberapa macam ini pilihan Bapak Ibu, file, faktur, dokumen lain-lain, SPT, referensi, manajemen upload, dan help ya. Nah kalau di file ini, nah ini biasanya kalau ini hanya untuk keluar sih Bapak Ibu ya, nggak ada hubungannya. Biasanya ada hubungannya faktur ini. Di faktur ini biasanya Bapak Ibu bisa membuatkan faktur pajak. Apakah mau faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, faktur retur pajak keluaran ataupun retur pajak masukan. Jadi ketika misalnya contoh ya faktur pajak keluaran, Bapak Ibu tinggal klik aja, terus klik administrasi dari faktur. Nah, ketika masuk tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu ya, untuk daftar faktur pajak masukan.
Terus gimana Pak kalau mau buat faktur pajak keluaran gitu kan, tinggal Bapak Ibu klik rekam ya. Nah, ini ada dokumen transaksi lawan maupun detail ya. Nah, inilah detail transaksi Bapak Ibu ke siapa, yang kode 1 sampai 9 ya. Penyerahan lain ini biasanya ke turis ya. Untuk ini yang satu ini pada umum, dua bendahara, ini selain bendahara ya BUMN ya, DPP nilai lain, penyerahan lainnya yang tadi turis 7, 8, 9. Biasanya Bapak Ibu ini contoh ya 01 dan tanggal ini biasanya jenis fakturnya ini apakah dia normal atau pengganti Bapak Ibu ya sini. Terus tanggalnya biasanya tanggal sekarang gitu ya. Nah, ini masanya juga otomatis, nomor seri faktur juga sesuai dengan nanti yang dikasih. Nah, coba kita lanjutkan. Ini nggak bisa. Sekarang tanggal berapa ya? Ini lah, was Bapak Ibu ini berapa ya? Oh enggak ya, jauhan Bapak Ibu bentar. 24. Kita coba. Nah ini eh biasanya aduh ini harus tahu tanggalnya sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya nih. Oh 2015. Nah contohnya gini Bapak Ibu nih faktur pajak keluarannya ya. Nah biasanya Bapak Ibu nanti tadi isi nih ya tadi 01 ya pihak tertentu. Jenis faktur pajaknya tanggal juga Bapak Ibu masukkan. Laporan SPT-nya masa pajak berapa. Nomor seri faktur ini nanti otomatis langsung ke lawan transaksinya. Lawan transaksi nanti tinggal Bapak Ibu mau lawan transaksinya siapa, NPWP-nya berapa, nama lawan transaksinya apa, alamatnya apa. Detail transaksinya adalah transaksinya tentang apa, dia jual TV gitu contoh ya. Jumlahnya berapa, 12, nilai DPP-nya berapa, PPN-nya berapa. Nanti sini keluar juga DPP dan PPN kayak gitu Bapak Ibu, baru disimpan. Nah, ini adalah contoh faktur pajak keluaran. Dia ada 010, ya kan ada 040, 07, 03, 09 dan sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah faktur pajak keluaran tampilannya. Nanti ada NPWP, nama customer kita, nomor fakturnya berapa, tanggal faktur pajaknya berapa, masanya bulan apa, tahunnya tahun berapa, statusnya pengganti apa normal ya, DPP, PPN, statusnya approve itu kan, tanggal approve-nya berapa, admin, seperti itu Bapak Ibu. Nah ini untuk faktur pajak keluaran. Kalau untuk faktur pajak masukan gimana Pak? Ya hampir-hampir mirip sih Bapak Ibu. Nah ini kita perbaharui aja. Nah sini kita ada faktur pajak pembelian, masukan berarti pembelian ya Bapak Ibu. Terkait dengan apa ya kan Bapak Ibu bisa lihat di lihat detail ya. Dilihat detail ini nanti bisa kelihatan nih nomor fakturnya berapa, NPWP lawan transaksinya siapa gitu kan. Otomatis ketika kita masukin NPWP-nya keluar itu PT yang kita masukkan atas nama NPWP-nya. Tanggal faktur pembeliannya kapan, terus Bapak Ibu bisa isi jumlah DPP maupun jumlah PPN-nya. Baru nanti tinggal disimpan atau diupload Bapak Ibu seperti itu. Nah, itu untuk faktur pajak masukan. Nah, untuk faktur pajak yang lain, contoh retur pajak keluaran ya. Nah, retur pajak keluaran misalnya kita meretur ada penjualan kita yang dikembalikan sama pihak lain. Nah, biasanya nanti tampilannya gini Bapak Ibu. NPWP lawan transaksinya siapa yang meretur barang kita, terus nomor faktur pajak yang diretur itu nomor faktur pajak yang berapa juga kita harus masukkan. Jangan lupa masukkan juga dari tanggal fakturnya juga. Biasanya ini nomor dokumen returnya juga kita isi retur berapa, tanggal diretur tanggal kapan, masa pelaporan returnya kapan. Nah, dia ini ternyata meretur barangnya yaitu sebanyak eh, 23 juta dari transaksi penjualan yang dia lakukan 32 juta gitu. Jadi barangnya dikembalikan hanya setengahnya saja ibarat seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk retur dari faktur pajak keluaran. Ada juga retur faktur pajak masukan. Kalau kita mau ngeretur faktur pajak pembelian kita, kita retur atas oh barangnya ada yang cacat nih Bu, Pak, saya kembalikan ya. Nah, ini faktur pajak masukan. Kita masukkan NPWP pembelinya siapa ya kan, nomor fakturnya berapa, nomor dokumen returnya berapa, tanggal di returnya kapan,
Terus jumlah yang di retur tuh barang apa aja? Nggak barangnya nggak dibilang sih, cuma dimasukkan nominalnya berapa dan juga PPN-nya berapa baru Bapak Ibu klik tutup seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk yang faktur ya, keluaran, masukan, retur pajak keluaran maupun retur pajak masukan. Nah, setelah faktur ini selesai Bapak Ibu bisa masuk ke dokumen lain. Nah, di dokumen lain ini biasanya berkaitan dengan transaksi ke luar negeri atau ekspor sebutannya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ekspor ini biasanya tampilannya gimana, Pak? Tampilannya gini. Nah, biasanya Bapak Ibu masukkan jenis transaksinya apa nih? Banyak nih, ada penyerahan menggunakan dokumen tertentu atau mungkin luar negeri yang ekspor ya. Terus jenis dokumennya normal ya. Detail transaksinya apa? Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud atau jasa kena pajak itu bisa Bapak Ibu pilih juga. Dokumennya yang dipakai apa? Dokumen PB atau apa? Nama lawan transaksinya apa? Nomor dokumennya berapa? Tanggal dokumennya berapa? Dan masa pajaknya apa? DPP-nya biasanya Bapak Ibu masukkan PPN-nya otomatis 0. Karena ketika kita ekspor, maka tidak dikenakan tarif PPN 11%. Seperti itu Bapak Ibu ya kita melakukan ekspor. Dan ini juga sama di dokumen lain ini ada retur dari ekspor kita, pajak masukan ini buat impor Bapak Ibu. Impor, contohnya kayak gimana sih impor sih Pak? Nah kita lihat, nah impor sama ya, ini kayak tadi tampilannya. Biasanya impor, BKP atau JKP, perolehan BKP, JKP dalam negeri atau pajak masukan. Ini jenis transaksinya apa? Terus jenis dokumennya normal ya kan? Terus untuk detail transaksi bisa impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dan juga dokumen transaksinya PIB dan juga SSP. Biasanya lawan transaksinya tergantung nih yang ngimpor barang kita siapa, PIB-nya berapa, tanggal SSP-nya berapa, masa pajaknya kah, kapan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk tadi ekspor maupun impor ada di dokumen lainnya ini Bapak Ibu ya. Terus biasanya kalau SPT ini, biasanya kalau Bapak Ibu sudah membuat SPT-nya harus diposting dulu ya. Di posting itu biasanya di apa ya, di-upload gitu loh. Mau yang diposting yang mana? Diposting baru di situ ke-upload. Kalau nggak diposting, itu sama kayak yang itu loh Bapak Ibu, e-bookpot 21 kan ada posting ya. Kalau diposting itu berarti dimasukkan ke dalam sistemnya mereka. Sudah tertera nih masa ini gitu kan pelaporannya. Semua-semua harus diposting. Setelah diposting baru Bapak Ibu pilih buka SPT, buka postingan terakhir yang dibuat berapa. Misalnya tadi saya posting bulan 11, saya klik, buka SPT untuk diubah. Nah, seperti itu. Setelah di situ Bapak Ibu bisa lihat di formulir lampiran ada A1, A2, B1, B2, A1 itu biasanya ekspor impor sih, ekspor kalau nggak salah ya. A2 itu biasanya terkait, sebentar Bapak Ibu. A2 ini biasanya penjualan dalam negeri nih. A1 ekspor, A2 penjualan dalam negeri, terus B1, B2 tuh kayak impor juga sama sih sama B1 ini dia impor ya kan. Yang lainnya adalah ya yang masuk apa lawannya bendaharawan atau yang mana seperti itu tergantung nanti formulir ini Bapak Ibu A1, B1, B2 dan AB ini total induknya. Biasanya di sini nah kalau misalnya kita ekspor nanti keisian di sini Bapak Ibu. Dia untuk PPN-nya tidak ada. Nah, kalau yang penyerahan dalam negeri, penjualan dalam negeri, dia ada DPP-nya dan juga PPN-nya. Nanti untuk penjualan dalam negeri ini juga akan terbagi lagi Bapak Ibu. Apakah dia atas yang dipungut sendiri, atau dipungut PPN, atau yang tidak dipungut, atau yang dibebaskan. Nanti terbagi nih atas 734-nya atas apa aja. Nanti akan terbagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu biasanya kalau kita kita ada juga transaksi ke pihak customer yang nggak minta PKP atau yang pembeli terakhir, biasanya dimasukin di gunggung sini Bapak Ibu. Untuk bagian 2 biasanya untuk faktur pajak masukan ya. Apakah dia belinya dari impor atau dia belinya dari perolehan barang kena jasa atau jasa kena pajak dalam negeri yang dapat dikreditkan atau impor yang tidak dapat dikreditkan atau perolehan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, di bagian 3 ini biasanya menghitung berapa sih pajak masukannya seperti itu. Barulah di SPT ini Bapak Ibu. Di bagian 1 akan menghitung terkait penyerahan barang jasanya, bagian 2 menghitung kurang lebih atau lebih bayar. Nah, ternyata statusnya dia pajak keluarannya 30 juta.
pembeliannya 38 juta, ternyata lebih banyak pembeliannya kan, ini berarti bisa lebih bayar. Maka ketika lebih bayar minus ya jatuhnya, maka bisa dikompensasi ke masa bulan berikutnya. Bapak Ibu bisa klik ini butir 2 oleh ini PKP, kompensasi ke masa pajak berikutnya. Biasanya masa pajak bulan berikutnya yang masa Desember gitu ya. Kalau yang di ini Bapak Ibu tadi ya, yang kegiatan membangun sendiri, maka Bapak Ibu isinya di sini nih, 80 juta, PPN-nya 8%. Ini kan kalau PPN KMS itu kan 20% baru dikali tarif 10% Bapak Ibu ya. Nah, ini DPP-nya ini udah dikali 20%, PPN terutangnya ini yang dikali 10%. Yang sekarang 11% Bapak Ibu ya. Nah, dilunasi tanggal berapa juga akan dimasukkan di sini. Dan ini bagian 4-nya ya kan, masukin formulir checklist kalau memang sudah diisi. Kalau ada surat setoran pajaknya juga di checklist, tanggal berapa, terus tinggal Bapak Ibu simpan deh. Setelah disimpan, nanti tinggal Bapak Ibu ini cetak SPT. Ini klik, terus buat file CSV. Tinggal CSV-nya taruh di mana gitu Bapak. CSV-nya ini nanti kita gunakan untuk mengupload di DJP. Nah, kalau mau hapus SPT, Bapak Ibu bisa hapus gitu. Kalau mau buka, tinggal buka, perbaharui. Kalau udah posting, Bapak Ibu biasanya harus perbaharui dulu. Kalau nggak diperbaharui, biasanya nggak muncul-muncul, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegunaan di SPT. Nah, di referensi ini biasanya Bapak Ibu bisa masukkan namanya lawan transaksi. Lawan transaksi itu ya baik dia itu pembeli ataupun penjual. Nah, ini Bapak Ibu masukkan nih, biasanya tambah ini NPWP-nya berapa, nama lawan transaksinya siapa, jalan apa, blok berapa, kelurahan, kecamatan, kabupatennya di mana, provinsi apa, dan kode posnya berapa, nomor telepon berapa, baru Bapak Ibu sih simpan seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu ada barang jasa, juga bisa Bapak Ibu masukkan nih barang jasanya apa, TV, AC, kulkas, ya barang-barang Ibu yang miliki nih bisa nih dimasukkan kodenya berapa, nama barangnya apa, harganya berapa. Nah, ini Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Di sini juga bisa Bapak Ibu masukkan namanya referensi nomor faktur. Nah, referensi nomor faktur inilah yang harus Bapak Ibu miliki. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ada Bapak Ibu, nah itu Bapak Ibu nggak bisa bikin faktur gitu kan. Karena nggak punya nomor seri faktur atau nggak nyetok nomor seri fakturnya. Nah, untuk punya nomor seri faktur ini biasa mintanya ke Enova Bapak Ibu untuk minta permintaan nomor seri faktur, dan biasanya nanti dimintakan ini Bapak Ibu kunci registrasinya, kadaluarsa atau enggak gitu. Kalau enggak kadaluarsa insya Allah bisa sih. Kalau kadaluarsa berarti harus perpanjangan sertifikat elektronik dulu baru bisa minta nomor seri faktur Bapak Ibu. Nah, selanjutnya udah sih Bapak Ibu. Ini manajemen upload ini biasanya untuk faktur pajak masukan. Ada nih, di sini nggak ada prepopulat ya, harusnya ada prepopulat Bapak Ibu. Prepopulat itu biasanya menunjukkan faktur pajak masukan yang diupload sama lawan pihak lawan. Nah, nanti kita bisa lihat di situ. Nanti bisa kita ambil, bisa kita upload, otomatis langsung kita upload faktur pajak masukan, atau kita bisa kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah satu-satu, kita bisa pakai prepulet faktur pajak masukan semuanya, itu akan kelihatan selama sebulan siapa aja yang menerbitkan faktur pajak masukan tersebut. Setelah jadi CSV, nanti biasanya kita masuk ke web e-faktur untuk melaporkannya. Sekarang nggak bisa lagi lewat DJP, dulu lewat DJP Bapak Ibu. Tapi sekarang melalui web e-faktur untuk melaporkan dari PPN tersebut seperti itu. Jadi ketika melewati web e-faktur, baru Bapak Ibu bisa melaporkan PPN-nya. Jadi biasanya yang diisi di web e-faktur sama di aplikasi e-faktur ini sama Bapak Ibu isinya, karena ya otomatis terlink seperti itu sih Bapak Ibu. Itu aja mungkin Bapak Ibu penjelasan dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu terkait pembahasannya? Apakah ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Oh, manis. Kira-kira dari Bapak Ibu ada pertanyaan terkait PPN? Kurang lebih insya Allah isinya seperti itu sih PPN Bapak Ibu. Jadi bisa nanti Bapak Ibu. Untuk e-faktur dummy-nya Bapak Ibu sudah saya kasih belum? Di ini, di apa? Di filenya Bapak Ibu ada nggak? Kalau memang belum ada, nanti coba saya share ke panitia Bapak Ibu supaya belajar untuk e-faktur dummy. Soalnya yang bisa itu cuman e-faktur
faktur. Kalau PPh satu kayak kemarin kan harus masuk ke DJP ya. Itu kan nggak bisa Bapak Ibu pelajari. Kalau ini harusnya sih bisa sih Bapak Ibu untuk dipelajari kalau mau coba-coba ya belajar ketik-ketik apa faktur yang nggak pakai upload gitu ya, cara buat faktur atau gimana itu bisa pakai faktur. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu atau butuh, nanti saya kasih faktur daminya. Tapi nanti coba cek dulu ya di file dokumennya Brevet ini ada nggak daminya ya. Kalau udah ada ya pakai itu aja, sama aja sih Bapak Ibu. Baik, kira-kira dari Bapak Ibu apakah ada lagi pertanyaan terkait hal tersebut? Belum ada ya Bu Bunga ya? Nanti coba saya kasihkan deh supaya diupdatekan sama panitia ya Bu Bunga agar Bapak Ibu bisa belajar juga untuk mencoba PPN-nya. Jadi kalau ya baik Bu. Kalau yang WP Faktur mohon maaf saya bukannya nggak mau ngajarin. Itu harus punya kuncinya. Jadi harus punya kunci apa sertifikasi kuncinya. Jadi harus pakai itu baru bisa masuk dan itu kalau masuk ke sana pun harus izin dengan seizin yang punya kan. Nggak semua orang punya PKP kan, harus bisa masuk yang harus ke sana. Jadi saya nggak punya akses juga ke sana. Terus nanti mungkin saya cuma bisa nge-share faktur daminya untuk Bapak Ibu sekalian. Nanti biar bisa Bapak Ibu belajar bagaimana cara buat fakturnya ya. Gitu. Kalau ada dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin? Baik, kalau misalnya dari Bapak Ibu memang tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi bersama-sama, saya ucapkan, nanti Bapak Ibu boleh nanti tanya apa atau langsung tanya ke saya juga boleh kalau misalnya bingung ya, atau tanya di grup juga lebih boleh juga ya. Saya sangat membuka sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk berdiskusi apabila ada masalah. Insya Allah saya akan jawab sebisa saya, akan bantu sebisa saya. Itu aja nanti yang daminya coba saya share juga agar Bapak Ibu bisa dapat juga datanya. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu atas waktu maupun atensinya pada siang hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat sekali lagi buat Bapak Ibu ke depannya dan juga bagi pekerjaan bagi dari Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penyampaian saya yang kurang baik atau yang kurang benar. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya